membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Super tim yang baik, bukan Superman ya. Kalau Superman itu bekerjanya individu-individu. Mas Andi, dinamis itu apa sih maksudnya? Apa itu maksudnya dinamis? Iya. Apakah DINA, dinamis, apa ini Pak? Ini dinamis apa nih Pak? Dinamis, Ini Bapak maksud. dinamis itu ya secara singkat dalam pengertian saya adalah orang karyawan yang mampu mengikuti perkembangan. Tadi kita cerita panjang lebar terkait dengan podcast Pak. Nah, tapi ada yang bertanya mungkin dari beberapa sobat CB ini Pak. Kantor pusatnya ini kan di Pangkalan Bun ya Pak, kalau nggak salah ya Pak ya. Saya tahu sih sebenarnya, tapi pura-pura nanya sebenarnya sobat CB ya. Berhubung saya yang pimpinannya adalah di sini salah satu pimpinan CBI, saya tanya nih, kenapa nih Pak? Semangat pagi sobat CBI. Ini adalah edisi pertama CBI Podcast. Pasti teman-teman sekalian pada penasaran ya, kenapa CBI bikin podcast ini? Nah, ini kan pada penasaran. Jadi kesempatan pagi ini teman-teman sekalian, kami mengundang nih salah satu bintang tamu. Beliau adalah salah satu pimpinan di CBI. Perkenalkan langsung saja, Bapak Hendri Ratu Bahtiar. Beliau adalah Yes, selamat pagi Pak. Ya, Perkenalkan beliau adalah Chief HR and GA di CBI Group. Ya, mungkin pertanyaan pertama langsung Pak. Nah, ya kita teman-teman tadi pertanyaan di awal tadi, kenapa nih Pak CBI ini bikin podcast seperti ini Pak? ya baik. Terima kasih Mas Andi. Sepertinya Mas Andi bersemangat kali ya pagi ini ya, teman-teman. Harus bersemangat Pak. Jadi mudah-mudahan kita mulai dengan penuh semangat, seterusnya tetap semangat ya Mas Andi. Baik. Harus. Baik, sebelum tadi pertanyaannya apa? Kenapa ada Pak? CBI Ya. podcast kan Betul. begitu kurang lebihnya kan Ya. Mas Andi. Tapi sebelum ke situ saya mau tanya dulu nih. Siapa di sini ya, Mas Adam? Visi perusahaan kita apa, Pak Sadam? Becoming the best world class company, Pak. Ya. Yes. Nah, jadi Mas Andi, perusahaan kita itu ingin menjadi perusahaan kelas dunia. Kelas dunia CBI Ya. ini ya Pak ya. Nah. Keren. Apa ciri-ciri karyawan yang bekerja di perusahaan kelas dunia? Apa itu, Pak? Apa Apa itu, Pak? kira-kira cirinya? Apa itu? Nah, salah satunya adalah yang pertama karyawan yang mampu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi. Komunikasi di sini artinya dia bisa menyampaikan pendapatnya, Oke. dia bisa menyampaikan pesannya kepada orang lain, kepada teman sejawatnya, kepada bawahannya, kepada atasannya. Oke. Karyawan yang penuh percaya diri untuk untuk berpendapat, untuk berkomunikasi. Nah, itu salah satu ciri karyawan yang bekerja di perusahaan kelas dunia, Mas Endi. Baik. Nah, CBI Podcast itu sebagai sarana kita semua nih, ya, untuk kita bisa berkomunikasi yang baik. Iya, di bentuknya ada CBI betul. Podcast itu ya Pak ya, salah satu sarana. Melatih kita untuk menyampaikan pendapat, melatih kita untuk menyampaikan ide-ide, ya kan? Nah, sehingga kita menjadi pribadi yang komunikatif, ya. Karena apa? Salah satu keberhasilan dalam bekerja adalah kita wajib menciptakan super tim yang baik, bukan Superman ya. Kalau Superman itu bekerjanya individu-individu, Mas Andi. Tapi kalau super tim, salah satu syaratnya adalah kita wajib berkomunikasi yang baik dengan yang lain. Nah, sehingga dengan adanya CBI Podcast ini melatih kita tuh, Mas Andi ya, melatih kita untuk berkomunikasi yang baik. Itu yang pertama itu. Satu ya Pak. Oke. Yang berikutnya adalah apa? Perusahaan kelas dunia itu ciri-cirinya apa karyawannya? Yang kedua, ciri-cirinya adalah karyawan yang dinamis. Dinamis. Nah, iya dong. Dinamis itu apa sih maksudnya? Apa itu maksudnya Nah, dinamis? iya. Apakah DINA, dinamis? Apa ini Pak? Ini dinamis apa nih Pak? Dinamis. Ini Bapak maksud. Oke, dinamis itu ya secara singkat dalam pengertian saya adalah orang karyawan yang mampu mengikuti perkembangan. Oke. Ya, karyawan yang mampu beradaptasi dengan perubahan.
Oke. Agile Pak ya kalau sekarang bahasa Kalau kerennya sekarang. istilah keren sekarang agile. Agile. Oke. Ya. Nah, jadi ciri-ciri perusahaan world class adalah perusahaan yang karyawannya dinamis. Yang yang mampu mengikuti perubahan. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan adanya CBI Podcast ini, ya informasi-informasi terkini tentang perkebunan, informasi-informasi yang kita punya, kita bisa share satu sama lain. Nah, sehingga kita tidak terbelakang lah. Kita siap menghadapi perubahan dan tantangan. Mau apa istilahnya? Siap untuk dengan persaingan di luar ya, Pak ya. Betul. Nah, yang ketiga, perusahaan world class itu apa? Salah satu cirinya adalah orang-orang yang mempunyai pikiran terbuka. Nah, saya yakin ini, Mas Sadam, Mas Hendy, Iya, Pak. kadang-kadang di antara kita itu malu tuh sebenarnya, ya kan, malu untuk berbicara. Ya kan? Akan pendapat ya, Pak ya. Kadang-kadang kita juga mungkin merasa bahwa kita sudah menjadi lebih baik gitu kan dibanding dengan yang lain. Padahal sebetulnya di luaran sana atau informasi-informasi banyak yang membuat kita menjadi lebih baik. Nah, harapannya dengan adanya CBI Podcast ini kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu terbuka, selalu mempunyai wawasan ingin maju. Nah, itu. Nah, terus apalagi kira-kira Mas ini tagline kita apa? Karyanya tahu untuk negeri. Ya? Yes. Jadi mana Amel ada ya? Ada Amel. Amel. Apa itu, Pak? Coba ceritakan. Apa tantangannya Mbak Amel untuk merekrut karyawan MT? Untuk sampai saat ini sih Pak, untuk minat anak-anak di generasi Gen Z ya itu masih sangat minim untuk kebun Pak. Oke. Nah, Itu ya, Pak ya. Nah, coba kan Mas Sandy lihat. Bu Amel ini orang rekrutmen atau timnya rekrutmen ya, Pak ya? Nah, ini Mbak Amel ini timnya kita untuk rekrut karyawan, terutama MT ini. Secara sederhananya bahwa kita ingin mempunyai kontribusi bagi perkembangan bangsa dan negara ini. Kontribusi positif pastinya ya, Pak ya. Kita tahu kan Pak Mas Sandy bahwa industri perkebunan kelapa sawit itu kan industri yang mempunyai pengaruh bagi divisi negara. Banyak ribuan atau jutaan orang tergantung pada industri ini. Kebayang tidak, Mas Hendy, kalau ternyata industri ini hancur? Wah, berapa ribu orang tuh, Pak ya? Betul. Orang banyak yang kehilangan pekerjaan. Betul, Pak. Negara juga pasti kontribusi terhadap negara, pemasukan negara juga jadi karena kecil. salah satu penyumbang devisa tertinggi besar ya, Pak ya. Betul. Perusahaan kelapa sawit ya. Nah, sehingga kita punya panggilan untuk menjaga industri ini. Apalagi kan Mas Hendy tahu kampanye-kampanye negatif tentang perkebunan kelapa sawit banyak berseliweran di luar negeri kan. Iya, Pak ya. Nah, harapannya sesuai dengan tagline kita, Mas Hendy, karya nyata untuk negeri, kita memberikan kontribusi yang positif sehingga industri ini bisa berkembang. Sustain ya, Pak ya. Ya, siap. Betul. Ya mungkin kurang lebih itu, Mas Hendy. Tadi Mas Hendy dengar sendiri kan? Iya, Pak, benar. Tantangannya kita merekrut karyawan MT. Betul. Kalau dulu zaman saya jadi asisten, Mas Hendy. Wah, tahun berapa itu Pak Bapak asisten dulu? Tahun 90-an. Udah lahir belum? Belum lahir ya. Main lereng ya kalian ya. Jadi tahun 90-an kami bekerja di kebun, kami siap dengan kondisi apapun. Apalagi tahun 90 tahun yang lalu sarana dan prasarana pasti terbatas. Sangat terbatas pada zaman itu ya, Pak. Tapi kami siap. Nah, sekarang zaman lebih maju dan perkebunan sekarang lebih bagus dibandingkan dengan zaman saya dulu, Mas Hendy. Oke, Pak. Nah, tapi tadi jawaban Amel apa? Penuh tantangan. Ya kan? Penuh tantangan untuk anak-anak zaman sekarang tinggal dan hidup di kebun. Ya. Nah, harapan kita, Mas Hendy, dengan adanya podcast ini, coba kita kasih edukasi. Iya. Kasih edukasi buat teman-teman yang ada di sana. Kita edukasi adik-adik kita supaya kesan tentang bekerja dan hidup di kebun itu menjadi positif. Ya, dan mereka mau untuk bekerja di kebun. Karena tadi kan ini kan salah satu penopang ekonomi bangsa kita yang kita tetap perlu jaga. Nah, hidup dan bekerja di kebun itu
perlu kita sharing kepada teman-teman adik-adik kita supaya mereka mau ke kebun, dan ternyata memang kehidupan di kebun itu ya sangat menjanjikan ya bagi orang-orang yang memang mau bekerja keras, mau bersemangat untuk tinggal di kebun. Jadi bukan hanya di kota saja bekerja, tapi di kebun juga hal yang menjanjikan. Nah, pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu supaya teman-teman yang ada di luar sana, adik-adik kita juga, ayo kita hidup di kebun. Oke, karena memang perusahaan CB ini salah satu core bisnisnya perkebunan ya Pak ya. Jadi betul. teman-teman atau sobat-sobat CB ini yang mendengarkan atau melihat podcast ini tahu, oh kita juga ada perkebunan yang mungkin cukup modern ya Pak, perkebunan kita ya Pak ya, dibandingkan dengan mungkin ada beberapa perkebunan yang lain lah ya Pak ya. Bisa diminum Mas Edi? Silakan Pak. Oh ini belum dikir, silakan ya. Silakan Pak, minum Pak. Silakan Pak. Aduh. Ini kopi Pak, kopi asli Kalimantan Tengah Pak. Gimana Pak rasanya? Oke ya. Kalau dengan suasana yang agak-agak seperti ini, Agak-agak mendung ya Pak ya. kopi rasanya lezat sekali. Keren Pak, luar biasa. Pak, tadi kita cerita masalah tujuan tadi podcast, kenapa tadi Bapak udah jelaskan panjang lebar. Tapi dari harapan dari manajemen atau pimpinan lah, pimpinan perusahaan terkait dengan CBE Podcast ini seperti apa Pak? Ya itu tadi, ya. Jadi dengan tujuan-tujuan yang saya pikir bagus ya. Iya Pak. Ya harapannya pesan saya sama tim redaksi ya, tim ini jangan hanya sekali. Ya, jangan karena kita baru penerbitan perdana banyak tantangannya terus kemudian tiba-tiba kita berhenti. Jangan seperti itu. Harapannya kita tetap konsisten, ya kan? Kita tetap konsisten melakukan hal ini, sharing hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, jadi jangan berhenti sampai sampai edisi perdana aja terus berhenti ya, maksud saya ya. Siapa? Ya, saya menyadari juga Mas Edi, pasti tantangannya banyak itu. Tantangan nih. Ya bagaimana bagaimana meyakinkan teman-teman kita semua yang ada di CBI untuk bisa sharing ya kan. Nah, mungkin keterbatasan juga kita bekerja sehingga kita harus pandai-pandai meluangkan waktu. Pengaturan waktu ya Pak ya. Meluangkan waktu. Saya yakin juga tantangannya banyak. Tapi itu tadi kembali. Harapan kami ini bisa berjalan dengan konsisten karena saya yakin ini tujuannya baik buat kita semua. Baik. Ya. Luar biasa. Jadi teman-teman sekalian tim kreatif ya siap-siap ya. Jangan cuma berhenti di sini. Sampai kita konsisten, berkesinambungan sampai edisi-edisi seterusnya. Tapi kan banyak tantangan tuh Pak. Kita juga butuh support nih Pak dari pimpinan-pimpinan yang ada di CB ini. Harapan kita juga full support nih Pak. Nah, jadi support system dari kita pun enak gitu. Kalau orang kita sekarang support system ya katanya ya. Support sistemnya harus mendukung Pak. Jadi begini. Ada kalanya kita mesti berbuat dulu. Oke. Ya, mesti berbuat dulu ketika orang lain tahu bahwa ini bermanfaat, ketika ini berpengaruh buat orang lain untuk melakukan hal yang positif. Nah, ketika seperti itu baru pikiran kita terbuka. Oke. Ya kan? Untuk pembuktian. Nah, itu yang pertama tuh Mas Hendi ya. Ya. Yang kedua, pesan saya juga ini. Melakukan sesuatu itu satu diiringi dengan niat yang mulia dulu. Niat yang baik, tujuannya baik. Dan kita sudah sepakat ya, podcast ini kan tujuannya baik nih. Tujuannya baik, tujuannya positif. Nah, yang berikutnya memang kalau kita mau melakukan sesuatu, Mas Hendi, itu harus ada perencanaan, harus ada persiapan yang matang. Tapi pesan saya, jangan menunggu sempurna. Oke. Ya, jangan menunggu sempurna, persiapannya harus sempurna. Persiapannya harus perfect, tapi itu akhirnya membuat kita tidak jalan-jalan itu. Oke Pak. Nah, jadi kalau niatannya baik, tujuannya baik, lakukan saja, just do it, ya. Lakukan karena itu saya yakin tujuannya baik. Nanti lama-lama kita juga pasti akan ada perbaikan-perbaikan. Oke, improve ya Pak Ya, improve. Nah, ketika hal dua tersebut terbukti, dan manajemen pasti akan support. Wah, itu Pasti akan support karena itu tadi kan tujuannya baik, ya kan? Tujuannya mulia.
Saya yakin apapun niat baiknya, kalau ada niat baik pasti kita support. Tadi kita cerita panjang lebar terkait dengan podcast, Pak. Nah, tapi ada yang bertanya mungkin dari beberapa sobat CB ini, Pak. Kantor pusatnya ini kan di Pangkalan Bun ya, Pak. Kalau nggak salah ya, Pak ya. Saya tahu sih sebenarnya, tapi pura-pura nanya sebenarnya sobat CB ya. Berhubung saya yang pimpinannya adalah di sini salah satu pimpinan CBI, saya tanya nih, kenapa nih Pak? Kok CBI ini berkantor pusatnya di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah? Mas Endi, sebelum saya jawab itu, kita kan tahu kan, owner kita, Bapak Haji Abdul Rasid itu kan kelahiran Kalimantan Tengah, Ya, ya kan? betul, Pak. Kalimantan Tengah. Nah, cita-citanya beliau itu adalah beliau ingin memberikan kontribusi, ingin memberikan manfaat bagi kemajuan Pangkalan Bun, khususnya Di Pangkalan Bun ya, Pak ya. khususnya Pangkalan Bun dan Kalimantan Tengah pada umumnya. Secara tidak langsung Pangkalan Bun maju, Kalimantan Tengah maju, maka itu akan memberikan sumbangan kepada bangsa dan negara. Makanya kenapa kita ada karya nyata untuk negeri. Tagline kita ini ya Pak ya. Oke. Nah, coba Mas Edi juga lihat tuh kalau pagi. Suatu hari istri saya pernah belanja di di pasar. Oke. Nah, istri saya melihat ada orang lain katakanlah menawar sayuran lah, harganya katakanlah 1.000, katakan gitu Mas Iya. Edi. Tiba-tiba istri saya ditanya, Ibu bapaknya kerja di mana? Di CBI. Katanya istri saya, tapi nggak tahu betul apa tidak. Harganya jadi naik. Dimahalin Mbak. Ya katanya begitu. Waduh, gawat juga dong. Nah, coba Mas Hendy bayangkan kalau perusahaan kita di CBI ini nggak ada. Oke. Kok saya punya keyakinan bahwa kegiatan di pasar itu ya mungkin ada, tapi tidak seramai kalau kita ada di sini. Perekonomian juga di Pangkalan Bun, coba lihat Mas Hendy kan banyak warung, hotel ada ini, kemudian pariwisata juga jadi ada lumayan peningkatan signifikan. Artinya apa? Artinya keberadaan CBI itu sangat berdampak yang besar buat perekonomian Pangkalan Bun dan Kalimantan Tengah. Dan itu cita-citanya beliau. Oke. Ya, nah kenapa akhirnya kantor pusat kita itu tidak di Jakarta, Mas Hendy? Tapi di Pangkalan Bun Tapi ini di Pangkalan Pak, Bun, ya. ya di samping karena beliau kelahiran Kalimantan Tengah, nah beliau juga ingin bahwa Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah itu maju, tidak tertinggal dengan daerah-daerah yang lain. Nah kenapa akhirnya kantor pusat kita itu tetap di Pangkalan Bun? Kurang lebih seperti itu, Mas Hendy, kenapa kita ada di sini? Boleh di-spill dikit nggak Pak? Kalau boleh apa? Kan ini edisi pertama Pak ya di podcast ini. Mungkin ada sobat CBI di luar sana itu Pak yang mungkin bukan karyawan ya Pak ya. Itu belum tahu Pak CBI itu industrinya apa aja. Walaupun tadi udah disampaikan ya salah satu industrinya adalah perkebunan Pak. Nah, mungkin ada apa aja sih Pak industrinya? Ya. Mungkin spill dikit aja deh Pak gitu. Spill. Jadi gini, owner kita Bapak Haji Abdul Rasid memulai usaha di bisnis perkayuan. Perkayuan. Ya kan, bisnis perkayuan. Nah, dengan instingnya beliau, dengan dengan mimpinya beliau, akhirnya beliau memulai bisnis perkebunan kelapa sawit. Ya karena kan beliau juga mungkin punya visi, punya insting bahwa ke depan industri perkebunan kelapa sawit akan menjadi primadona di Indonesia. Oke. Nah, akhirnya beliau memulai di industri perkebunan kelapa sawit, ya. Nah, setelah ada perkebunan kelapa sawit, kita juga punya untuk menopang, untuk mensupport ya. Kita ada juga industri pelayaran. Oke. Nah, karena zaman dulu juga pada saat beliau memulai bisnis kayu, pasti juga akan butuh transport laut ya kan. Di samping itu kita juga sudah bangun industri refinery. Nah, kalau Mas Hendy tahu, Mas Hendy pasti tahu kan? Iya Pak. Kita itu kan ada PT Citra Murni Utama. Itu salah satu anak Itu perusahaan salah ya Pak satu ya. anak perusahaan. Oke. Nah, di samping itu kita juga ada hotel. Mas Hendy udah tahu kan? Oh, Hotel iya. yang saat ini paling megah di Pangkalan Bun. Ya, Oke. Hotel Mercure. Ada di Traveloka ya pasti ya Pak ya. Pas ada dong. Harus ada dong, pastinya. Pasti. Kalau coba teman-teman yang di sana kalau belum nginep di Hotel Pangkalan Bun berarti belum sah. belum
sah untuk pergi ke Pangkalan Bun. Sobat CBI kalau ke Pangkalan Bun jangan lupa nginep di Mercure, Bang. Nah, Hotel Mercure. Oke. Hotelnya paling mantap di Pangkalan. Itu dia. Terus kita juga ada industri perbankan, Perbankan juga, ya. ya. Terus ada juga apa namanya industri properti dan peternakan sapi. Nah itu kurang lebih yang ada di kita, Pak Sandy. Banyak ya Pak ya, pasti itu sangat berpengaruh juga ya terkait dengan perekonomian setidak-tidaknya tadi di Pangkalan Bun dan Kalimantan Iya. Tengah ya Pak. Tapi juga pastinya berkontribusi juga pasti untuk ke nasional pastinya ya Pak ya. Itu ya Pak ya. Kita ini di tahun 2000 beberapa tahun terakhir ini menjadi pembayar pajak terbesar. Wow. Mas Sandy di Kalimantan Tengah ya. Di Kalimantan Tengah ya. Khususnya di Pangkalan Bun. Menjadi pembayar pajak terbesar. Pak, kita kan di HRD nih Pak, sering juga nih nyari-nyari orang di luar sana untuk bekerja di Pangkalan Bun. Jadi yang pertanyaan yang saya cukup menggelitik nih Pak, apa sih plus minusnya nih Pak kalau punya kantor pusat di Pangkalan Bun nih Pak? Ya. Nah, saya yakin nih Mas ini kalau ngerekrut karyawan Mas Adam, kalau ketika ditanya home base-nya di mana? Pangkalan Bun. Nah, orang-orang pada mikir kan sebenarnya kan Mas Indi. Nah, saya yakin gitu, Mbak Amel gitu juga mungkin kan, Mbak Amel? Iya, Pak. Nah, jadi orang ketika ditawarin ke Pangkalan Bun, aduh, banyak mikir-mikirnya. Tapi sebenarnya Iya Pak. hidup di kota Pangkalan Bun ini menurut ini pendapat saya pribadi Pribadi ya. ya, oke Pak. Bisa semua orang punya pendapat masing-masing, tapi menurut saya banyak plusnya. Oke. Ya memang minusnya adalah apa namanya kita di kota yang jauh lah dari Jakarta, dari pusat kota, provinsi, dan di kita juga mall juga kan, kalau di Jakarta kan banyak mall tuh kan Yes. Mas Edi. Mas Betul, Edi kalau malam minggu kan sering nongkrong kan, Nah, ngopi-ngopi ya. Iya Pak, iya Pak. Kalau di Jakarta banyak tuh tempat nongkrong. Iya betul. Mas Edi kalau ke Jakarta nongkrong di mana? Nggak kemana-mana Pak. Ketemu teman Pak. Iya benar. Ya ketemu teman kan pasti nongkrong di mall mana betul, Pak. gitu Di kan. mall, iya benar. Itu keuntungannya kalau di Jakarta banyak mall, Banyak tempat ya. banyak tempat-tempat buat ya kita hiburan dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, hidup di kota Jakarta yang banyak mall, banyak ini juga ada plus, ada minusnya. Oke. Minusnya apa? Akan kita jadi konsumtif. Oke. Nah, ini menurut pendapat saya ya. Iya benar. Ada konsumtif, terus juga kadang-kadang apalagi di Jakarta kan macet tuh Mas Edi. Itu pula ya Pak. Saya pernah ngalami di Jakarta Mas Edi, berangkat sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit Pak. Iya, dan pulang Setelah matahari terbenam. Ini kebayang tuh Mas Edi. Capeknya, lelahnya di habis jalan ya Pak waktunya. Iya. Waktu bersama dengan keluarga itu juga relatif terbatas. Terbatas, Karena ya. tadi kan saya berangkat Pagi sampai malam. ya, betul. Jadi waktu keluarga terbatas. Nah, itu kekurangannya hidup kita di kota besar, apalagi di Jakarta. Tapi kalau di Pangkalan Bun Mas Endi, yang pertama yang jelas, apa itu Pak? waktu kita banyak dengan keluarga. Oh. Iya, family time banyak dengan keluarga banyak. Ya, jadi dengan kita sering berinteraksi, kita punya ikatan emosional sama keluarga. Itu nih ya. Untuk teman-teman yang ada di sana ya. Jadi kalau kita bekerja di Pangkalan Bun, kita punya waktu banyak untuk keluarga kita. Nah, ya. Oke. Nah, yang kedua, kalau tadi bilang tuh kan Mas Hendi kan kalau di Jakarta banyak hangout ya, banyak nongkrong-nongkrong. Nah, kalau di sini nongkrongnya jarang tempat nongkrong. Iya. Nah, sehingga kita bisa lebih hemat ya. Tapi nggak salah ya Pak ya, di Pangkalan Bun ini juga ada tempat. Oh iya, ada nongkrong juga. Betul. Mall juga ada ya, walaupun tidak semegah di Jakarta. Betul. Nah, terus yang paling penting juga tadi di Jakarta waktu kita habis di perjalanan. Jalan betul. Di kita di sini bisa banyak waktu untuk istirahat, ya kan, punya waktu untuk keluarga tadi. Nggak macet ya Pak tadi Pak? Tidak macet, Oke. sehingga kita bisa lebih refresh. Nah, jadi pengalaman saya Mas ini di sini juga kan, ternyata lebih banyak untungnya juga tinggal di kebun. Nah, makanya ayo teman-teman, mari kita ke Pangkalan Bun, membangun Pangkalan Bun. Nah, itu dia sobat-sobat CBI yang masih di luar sana. Kalau misalnya ada job vacancy, jangan lupa apply. Ya. Kali aja berjodoh dengan kita menjadi keluarga besar CBI.
gitu. Kita udah tadi ya memang untuk edisi pertama ini sambil diminum boleh Pak. Edisi pertama ini kita cukup bersharing dan sedikit berkenalan ya Pak ya terkait CBI dan CBI Podcast pastinya kepada sobat-sobat CBI. Nah jadi mungkin ada pesan penutup Pak mungkin buat sobat-sobat CBI yang mungkin mau bergabung atau terkait dengan CBI itu seperti apa, mungkin bisa closing statementnya gimana Pak? Jadi pesannya yang pertama nih untuk ini dulu nih ya, untuk panitia nih, untuk tim redaktur. Redaktur. Tim kreatif Pak. Tim kreatif ya, Mas Hendy, Mas Adam dan yang lainnya. Yang pertama, seperti tadi saya sudah bilang di pembukaan, yang penting niat awalnya adalah kita bagus, ya kan, untuk tujuan yang pertama untuk tujuan kemajuan perusahaan, untuk memberikan kontribusi yang baik buat yang masyarakat, buat teman-teman kita, buat negara. Lakukan saja kalau niatnya itu. Oke. Ya, jadi just do it kalau istilah bahasa Inggris itu ya. Just do it saja. Karena kalau menurut saya kalau kita berpikir harus persiapannya harus excellent, persiapannya harus sempurna, yakinlah dengan saya itu tidak akan jalan-jalan nanti. Nah, jadi pesan saya sudah tujuan baik, niatannya baik, jalan saja. Nanti di tengah jalan kita akan perbaiki. Ya. Nah, jangan karena jangan pernah persiapannya nggak sempurna segala macam, akhirnya kita nggak jalan-jalan. Nah itu. Oke. Nah yang kedua buat teman-teman CBI, minta tolong nih nanti turut aktif juga ya, turut aktif. Karena tadi kan tujuannya bagus tadi kita udah kemukakan di depan bahwa kita juga ingin melakukan share hal-hal yang positif yang kita lakukan. Kita menjadi tempat untuk sharing komunikasi satu sama lain. Nah, teman-teman yang lain, ayo nanti giliran menjadi bintang tamu ya, Mas Hendy ya, supaya sumber ya Pak ya di sini. Supaya ini tetap berkelanjutan. Nah, jadi tetap konsisten, ya kan? Tetap konsisten, tetap ini jalan. Karena ya tadi kalau saya meyakini bahwa tujuan kita ini baik. Oke. Itu aja Mas Hendy ya. Semangat, Mas Adam. Semangat, ayo. Oke, thank you Pak atas sharingnya pada kesempatan ini. Semoga bisa sobat-sobat CBI nanti bisa berkenan ya Pak ya untuk apa yang disampaikan ini bisa menjadi masukan dan juga menjadi input yang positif buat kita semua ya Pak ya. Oke, sobat CBI, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe channel CBI Podcast. Kita tunggu untuk edisi-edisi selanjutnya. CBI Podcast, karya nyata untuk negeri.